Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delenovi Angeli dari kelas Public Relation 5C UIN Suska Riau ingin menjelaskan salah satu teori yang ada di Public Relation. Adapun video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah periklanan yang diampu oleh Pak Mustafa. Teori yang akan saya bawakan adalah teori Excellence of Public Relation yang diperkenalkan oleh James Grunig and Hahn pada tahun 1984. Nah, menurut Grunig and Hahn dalam buku Karyantono tahun 2014, teori excellence merupakan pengembangan dari 4 model PR. Nah, apa saja sih 4 model PR? 4 model PR tersebut yang pertama adalah model press agentry, yang kedua adalah model public information, yang ketiga adalah model two-way asymmetric, dan yang keempat adalah two-way symmetric. Nah, model ini diterapkan oleh praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan publik dan pengembangan dari teori situational of the public. Nah, Grunig dan kawan-kawan dalam penelitiannya menyatakan bahwa PR dapat berjalan dengan efektif dan excellence jika menerapkan model two-way symmetric. Hasil penelitian tersebut menawarkan teori baru yang disebut dengan excellence theory dalam public relation. Nah, sebelum saya akan menjelaskan tentang teori ini, saya akan menjelaskan dulu tentang model two-way symmetric, yang mana model ini menggunakan komunikasi dua arah atau two-way communication dari organisasi kepada publiknya. Grunig dan Hahn mengatakan bahwa model two-way symmetric ini merupakan model yang paling ideal karena mengutamakan komunikasi secara penuh dengan publiknya serta fokus kepada upaya membangun hubungan dan pemahaman bersama. Nah, bukan upaya untuk mempersuasi publiknya dengan berbagai cara ya. Nah, dengan kata lain, model ini sangat memperhatikan feedback dari publiknya. Contohnya perusahaan energen yang melakukan gerakan atau kampanye sarapan sehat sebelum jam 9. Pasti ada kan di iklan-iklan di televisi, gerakan atau iklan tersebut dari perusahaan energen menyatakan sarapan sehat sebelum jam 9. Nah, sebelumnya perusahaan energen ini mengadakan riset terlebih dahulu tentang masyarakat yang masih melalaikan asupan gizi dalam sarapan. Melalui hasil riset tersebut, kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk sadar gizi sarapan dalam produk mereka melalui gerakan sarapan sehat sebelum jam 9. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tapi juga menyesuaikan diri dan mencari solusi atas fakta yang terjadi di masyarakat, sekaligus dapat menguntungkan perusahaannya. Nah, jadi model two-way symmetric ini menguntungkan kedua belah pihak, yaitu organisasi dan publiknya. Lalu teori excellence menganggap bahwa PR bukan hanya berperan sebagai alat persuasif atau sebagai komunikator untuk menyebarluaskan informasi saja, namun dianggap sebagai profesional yang melaksanakan peran sebagai manajer yang menggunakan penelitian dan dialog untuk membangun hubungan yang sehat dengan publiknya. Nah, peran PR mencakup 3 hal. Apa saja sih peran PR 3 hal itu? Yang pertama adalah expert price cyber. Expert price cyber tugasnya untuk menjabarkan masalah yang dihadapi, lalu memberikan pilihan sebagai solusi dan mengawasi proses penyelesaian masalah tersebut. Nah, peran PR yang kedua yaitu communication facilitator, yang mana perannya adalah sebagai penjaga gerbang untuk menghubungkan organisasi dan lingkungannya melalui komunikasi dua arah. Peran yang ketiga yaitu adalah problem solving facilitator, yaitu sebagai partner manajemen senior untuk mengidentifikasi dan menanggulangi masalah. Nah, di dalam buku Karyantono tahun 2014, dia menjelaskan 10 prinsip standar aktivitas humas dan organisasi pada teori excellence of PR, yang mana bakalan saya jelaskan 5-nya saja. Yang pertama yaitu dalam fungsi strategis manajemen, suatu organisasi harus melibatkan aktivitas PR. Nah, PR harus turut ikut dalam pengambilan keputusan agar menghasilkan kebijakan yang mencerminkan kualitas hubungan dengan publik. Yang kedua, yaitu PR harus mendapatkan akses langsung ke dalam kelompok dominan dan dapat langsung berkomunikasi dengan manajer senior. Yang ketiga, organisasi harus memiliki fungsi PR yang terintegrasi ke dalam satu departemen sendiri. Yang keempat, PR yaitu fungsi manajemen yang terpisah dan dengan manajemen yang lain.
Yang kelima, manajer PR haruslah seorang yang bercirikan manajer komunikasi, bukan teknisi komunikasi. Nah, sekian penjelasan saya tentang teori excellence of public relation yang dibawakan oleh James Clunick and Han. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.